Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Nah, ini kitab Syarah Ibnu Aqil bab idhofah, jilid 2, bab idhofah. Tafadhal Ustaz. Ya. Nunan talil i'raba atau tanwinan bima tudhifu ihdhif atur sina. Akan nun yang mengiringi hanya nun akan i'rab atau akan tanwin daripada ma yang kau idhafah buang olehmu. Akan dianya tiap-tiap tersebut. Nun atau tanwin seperti tursina. Gimana maksudnya akan nun yang mengiringi ia akan i'rab. Nun yang mengiringi i'rab. Akan nun yang mengiringi ya nun akan i'rab, maksudnya nun yang mengiringi ya nun akan i'rab, akan nun yang mengiringi huruf i'rab Seperti nun isim tasniyah. Taidani. Itu i'rab kan pakai alif. Pakai alif. Nun yang mengiringi ya nun akan huruf i'rab. Mengiringi alif maksudnya ya. Oke. Nun tasniyah, nun jamak muzakkar maksudnya. Nun yang mengiringi ya akan huruf i'rab. Atau akan tanwin daripada ma yang engkau idhafah. Buang olehmu akan dia tiap-tiapnya. Dibuang maf'ul ini ihdhif. Seperti tursina, turisina. Wasani dan bermula yang kedua. Maf'ul kelihatannya. Wasaniyah jurur. Wasaniyah. Wasaniyah dan akan yang kedua. Jar olehmu. Wanwi dan niat olehmu. Yang akan min atau akan fi idza lam yasluhil illa dzakar, apabila tidak cocok kecuali oleh itu, cocok lain. Wallama khudha, dan akan lam ambil olehmu bagi ma yang ada yama selain dua ini. Nah, berarti kalau tidak cocok apa min atau fa fi, ya, ambil olehmu akan lam bagi ma yang selain dua ini. Waksus, dan khusus olehmu akan yang pertama, yaitu mudhaf, atau beri olehmu akan yang pertama. Maksud yang pertama mudhaf, akan ma'rifah dengan alladzi yang mengiringi ya, ianya yang pertama. Oke, berarti ini kita baca syarah dulu, nanti baru kita masukkan ke dalam syair ini. Oke. Nah, idza uridal idzafatul ismin ila akhara hudhifa ma fil mudhafi. Apabila dikehendakkan akan idzafah isim kepada yang lain. Nah, ini sia dibuangkan akan ma yang ada yama pada mudhaf. Min nunin, daripada nun yang mengiringi nun akan huruf i'rab. I'rab maksudnya huruf i'rab. Nun yang mengiringi huruf i'rab. Wahya dan bermula dianya nun yang mengiringi akan i'rab itu nun tasnya atau nun jamak, dan demikian lagi ma yang dihubungkan akan yama dengan keduanya. Yang keduanya yaitu isim yang dihubungkan kepada tasnya atau kepada jamak. Atau akan tanwin. Atau dibuangkan akan tanwin. Wajurra, dan dijar orang akan mudhaf ilaih. Maka fadakulu, maka engkau kata hadzani ulama zaidin. Bermula dua sini itu dua lamil sidin. Ini yang dibuang ulama ni, nun tasniyah hanya dibuang. Wahaulai, dan bermula mereka itu banuhu, itu banunya, itu anak-anaknya sidin. Wahada sahibuhu, dan bermula ini itu sahibuhu, itu sahabatnya sidin. Ini yang dibuang tanwin ini sahibun, karena diidhafah kepada zamir, dibuanglah tanwinnya daripada sahibu, itu daripada mudhaf. Oke, coba Ustadz jelaskan dari idza urida, mantap gitu, bulat gitu, biar bisa dibulatkan, dimasukkan dalam toples. Coba. Kalau kita mau idhafahkan satu isim kepada isim yang lain, ini kita harus dibuangkan, yaitu nun daripada mudhafnya, nun i'rab atau tanwin.
Dan dijarkan akan mudhafnya, sudah dibuang nun i'rabnya daripada nun yang beringi i'rab atau tanwin, yang terus mudhafnya dijarkan. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya dijarkan. Mudhaf ilaih. Dijarkan akan mudhaf ilaih. Berarti dari sini kita pahami bila dimaksud akan mengidhafahkan isim kepada isim. Berarti yang boleh jadi mudhaf isim, mudhaf ilaih juga isim kan? Ya. Dua-duanya harus isim kan? Di mudhaf nggak boleh ada nun tasniyah, nggak boleh ada nun jamak. Begitu juga kalimat-kalimat yang dihubungkan dengan tasniyah dan jamak mudzakkar. Dan juga di mudhaf nggak boleh ada tanwin. Oke, mantap Ustaz. Mantap. Mantap. Waktu lifat dan diistilahkan orang pada yang menjar bagi mudhaf ilaih. Fakilah maka dikatakan orang wahya dan bermula dianya yang menjar bagi mudhaf ilaih dan bermula dianya mudhaf ilaih. Fakilah maka dikatakan orang dan bermula dianya mudhaf ilaih itu majrur dengan huruf yang muqaddarin yang ditakdirkan. Bahwa itu lam dan bermula dianya huruf yang muqaddar itu lam atau min atau fi. Wakilah dan dikatakan orang bahwa majrur mudhaf dan bermula dianya mudhaf ilaih itu yang majrur dengan mudhaf. Bahwa sahih dan bermula dianya pendapat yang mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf itulah yang sahih daripada ini segala kaul-kaul min hadhil aqwali. Pendapat yang menyatakan bahwa mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf bukan dengan min yang ditakdirkan atau dengan lam atau fi yang ditakdirkan. Jadi sekali lagi ini khilaf pendapat ulama tentang mudhaf ilaih majrur dengan siapa? Apa dengan mudhaf atau dengan min yang ditakdirkan antara mudhaf dan mudhaf ilaih atau fi atau apa itu tadi lam. Ini kan beliau mengatakan as-sahih min hadhil aqwal. Seolah-olah kan pendapat lebih dari dua. Kalau kelihatan di sini kan dua doang. Diistilahkan orang pada yang menjar mudhaf ilaih. Siapa sih yang menjar mudhaf ilaih? Kok mudhaf ilaih majrur? Qil. Dia menyatakan mudhaf ilaih majrur dengan huruf satu. Huruf yang ditakdirkan. Karena antara mudhaf ilaih kan ada muqaddar huruf. Ada kala huruf lam atau min atau fi kan? Ki satu lagi, pendapat satu lagi menyatakan kalau mudhaf ilaih itu majrur dengan mudhaf. Majrur dengan mudhaf yaitu amil lafzi juga. Wahwa dan diyakil ini itulah yang sahih dari hadhil aqwal. Seolah-olah kan ada pendapat lain lagi. Di sini cuma dua pendapat doang. Mungkin ada pendapat yang lain lagi, cuma nggak dinukil di sini. Apa kira-kira yang Ustaz tahu? Nggak tahu lagi nih apa alasan majrul mudhaf ilaihnya dengan apa selain dari dua ini kan? Ada satu lagi kan sering kita dengar. Ada yang bilang mudhaf ilaih majrur dengan huruf takdir. Ada yang bilang mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf. Ada yang bilang mudhaf ilaih majrur dengan idhofah. Ya kan? Bedakan mudhaf dan idhofah? Nah itu. Jadi kalau udah ada tiga itu baru sah. Min hadhil aqwali. Minimal seperti itu. Ada yang bilang dengan sebab digabung dua isim. Penggabungan dua isim namanya idhofah. Jadi isim kedua dianggap pada manzilah tanwin kan? Nah, berarti itu pendapat yang ketiga. Aman Ustaz? Aman insyaallah. Masya Allah. Lanjut Ustaz. Tumal idhafatu takunu bima'na lami innal jami'an nahwiyin. Kemudian bermula idhafah itu ada ya idhafah dengan makna lam di sisi sekalian ulama-ulama nahwu. Wa za'ama ba'dhum anha takunu aidan bima'na min. Wa za'ama ba'dhum dan mendakwa oleh sebahagian mereka itu bahwa sungguhnya idhafah ada ya idhafah pula itu sabit dengan makna min atau fi. Bahwa ikhtiar musannif dan bunlah dianya za'ama ba'duhum yang kedua ini, nah itulah kepilihan musannif. Jadi idhafah yang pertama ada ya dengan makna lam di sisi jami'il nahwiyin, cuma makna lam aja. Nah, sedangkan mendakwa oleh sebagian mereka itu idhafah tidak mesti dengan makna lam, tapi ada dengan makna min, dengan makna fi. Jadi ada tiga dia. Berarti yang paling banyak kelihatannya mudhaf ini takdirnya lam, bermakna lam. Dan nggak perlu ada dhabit khusus untuk karena gini nanti kan bila satu mudhaf ilaih nggak sah takdir min, nggak sah takdir fi langsung berpindah ke takdir lam. Karena lam asal. Wa ila hadza dan kepada ini asyara mengisyarah hamsannya dengan katanya musannif. Wanwi dan niat olehmu agar min atau lam kepada akhirnya ini menunjukkan bahwa boleh ada pendapat yang ditakdir min atau ditakdir lam. Ditakdir fi, bukan mesti lam.
Sebagaimana jami'in nahwiyin. Beliau menyatakan bahwa jami'in nahwiyin cuma lam. Wa dhabitu dzalika annahu in lam yasluhil illa taqdira. Illa taqdiru min aw fi fal idzafatu bimakna ma ta'ayyana taqdiru. Bimakna ma ta'ayyana taqdiru. Wa illa fa idzafatu bimakna lami, bimakna lami. Dan bermula ketentuan demikian bahwa sungguhnya hal dan saat jika tidak patut kecuali oleh takdir min atau fi, maka bermula idzafah itu sabit dengan makna ma yang terta'inlah takdirnya ma. Dan jika tidak, maka bermula idzafah itu sabit dengan makna lam. Aneh, demikian. Aneh enggak? Aneh begitu. Bermula dhabit demikian itu bahwa sungguh hal dan saat itu bila tidak patut kecuali oleh mentakdir min atau fi. Antara mutah ilaih enggak cocok kita takdir min atau enggak cocok kita takdir fi. Maka bermula idhofah itu sabit dengan makna ma yang tertentulah, yang mestilah oleh takdirnya. Kita lihat layak ditakdir apa? Layak takdir masih min juga kan? Kalau layak takdir min, min. Kalau layak takdir fi, fi. Wa illa jika tidak. Ini kelihatannya jika tidak, min nggak bisa, fi juga nggak bisa. Maka bermula idhofah itu dengan makna lam. Kan rada aneh nih penjelasan. Oh, ibaratnya. Jadi mata ayana takdirhu ini kan mestinya min atau fi juga. Bila tidak pantaslah kecuali oleh mentakdir min atau fi. Min nggak bisa ditakdir atau fi nggak bisa ditakdir. Ketika itu idhofah dengan makna apa? Maka bermula idhofah dengan makna ma yang mestilah oleh takdirnya ma. Berarti ma di sini tetap min atau fi juga. Pilih salah satu. Jika tidak kedua-duanya nggak layak. Baru maka bermula idhofah itu dengan makna lam. Jadi untuk menjelaskan hal yang masih menjumal ini, makanya perlu ada tafri' lagi nih. Ustaz lanjutkan. Kalau di atas itu tadi bermula tapi demikian sungguhnya hal dan saat apabila tidak patut kecuali yang patut oleh takdir min atau fi, maka bermula idzafah itu sabit dengan makna ma yang ditanya yang mestilah takdirnya ma min dan fi kan. Wa illa dan jika tidak patut, maka bermula idzafah itu sabit dengan makna lam. Kalau tidak patut ditakdir min dan ditakdir fi, maka idzafah itu yang ditakdir lam. Wa yata'ayyanu takdiru min in kana al-mudhafu ilaihi jinsan limudhaf. Maka terta'inlah takdir min jika adalah mudhaf ilaih itu bahagian atau jenis bagi mudhaf. Mudhaf ilaihnya jenis bagi mudhaf. Bermula demikian seumpama hadza saubu khazin. Bermula ini itu pakaian daripada sudra. Karena mudhaf ilaihnya itu jinsin mudhaf ilaihnya jinsan limudhaf, bahagian daripada mudhaf. Wa khatimu dalam bermula ini itu cincin dari besi. Wa takdir dan bermula takdir hadza saubu min khazin wa khatimu min hadidin. Bermula ini itu pakaian daripada sudra dan bermula ini itu cincin daripada besi. Wa yata'ayyanu taqdirul fi in kana al-mudhafu ilaihi zarfan waqi'an fihi al-mudhaf. Dan mustilah takdir fi jika adalah mudhaf ilaih itu merupakan kantong yang jatuh padanya kantong oleh mudhaf. Kalau mudhaf ilaihnya merupakan kantong yang dalam kantong tersebut jatuh mudhafnya. Tempat terjadi mudhaf. Ini mesti takdir fi. Namun bermula demikian itu seumpama a'jibuni mengherankan akan daku oleh pukulan dalam hari ini. Ini ditakdir fi. Al-yaumi ini mudhaf ilaih dari darbu. Ditakdir fi karena jatuh pukulan dalam hari. Mengherankan akan aku oleh pukulan dalam hari ini akan sidid. Artinya pukulan oleh sidid dalam hari ini. Ya, darbu zaidin fil yaumi. Bukan pukulan oleh sidid, memukul sidid. Yang memukul fa'ilnya mahdhuf ini kan. Darbukal yauma, darbukal yaumi zaidin. Darbukal yauma.
Sidid ini yang kena pukul. Artinya pukul sidid. Pukul akan sidid dalam hari ini. Ya. Mengherankan akan aku oleh pukulan engkau pada hari ini akan si Zaid. Kan begitu, Wah? Wa minhu, dan sebagian daripadanya itu katanya Allah Ta'ala, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbasu arba'ati ashhur. Sabit bagi mereka-mereka yang mengilak, bersumpah oleh mereka itu daripada perempuan mereka itu menahan diri arba'ati ashhur dalam 4 bulan. Oke. Ini kan tarabbusu fi arba'ati. Ini antara arba'ati dan asyhurin takdir apa ya? Antara tarabbusu, menahan diri, itu menahan diri dalam 4 daripada bulan. Numin kayaknya. Ini min ya. Oke, katakanlah bulan banyak ya. 4 bagian dari 12 bulan. Ya. Dan seperti katanya Allah Ta'ala, bal makruh, tetapi bermula, tetapi tipuan dalam malam dan hari. Makrun laili. Makrun fil laili wan nahari. Coba. Fa lam yata'ayyan taqdiru min aw fi fal idzafatu bi ma'na lami. Maka jika tidak tertentulah, tidak mestilah takdir min atau fi, maka bermula idzafah disebut dengan makna lam. Kalau tidak mesti ditakdir fi dan min, maka idzafah itu pasti dengan makna lam. Bermula demikian semua hadza ghulamu Zaidin. Bermula ini itu budak bagi si Zaid. Dan wa hadhihi yadu Umrin. Dan bermula ini itu tangan bagi si Umar. Ai ghulamu li Zaidin wa yadun lil Umrin. Ini nggak boleh min di sini. Tangan bagian dari si Umar nggak boleh. Hadza ghulamu Zaidin. Bermula ini itu lamid bagi si Zaid. Oke. Kalau min nggak mungkin. Lamid dari si Zaid nggak mungkin kan? Karena lamid bukan bagian si Zaid. Lamid dalam si Zaid nggak mungkin juga. Fi kan? Karena Zaidin bukan darah. Oke. Wahadihi yadu Amrin. Bermula ini itu tangan si Umar. Ini kan bisa aja nih tangan bagian dari si Umar. Wahada yadu Amrin. Bermula ini itu tangan dari si Umar misalkan. Tangan milik si Umar. Di sini beliau mentakdirkan lam, nggak boleh min. Harusnya boleh min wa yadu wahada yadu min Amrin. Bermula ini itu tangan daripada si Umar. Nggak boleh sebenarnya. Jadi kan dalam kitab Syarah Alfiyah apa namanya lupa saya, ada penjelasan begini. Kalau takdir min itu yang pertama mudhaf kan jenis dari mudhaf ilaih. Kemudian mudhaf sah jadi mubtada, mudhaf ilaihnya jadi khobar. Kayak tadi saubu khadzin. Hadas saubu khadzun sah. Ini baju sutra. Hadal khatamu hadidun. Ini cincin itu besi. Sah. Kalau nggak sah, walaupun dia bagian dari mudhaf ilaih nggak boleh. Kayak yadu Amrin. Memang yadu bagian dari si Umar, tapi nggak sah nih. Bermula ini tangan itu si Umar kan nggak sah. Karena tangan bukan si Umar. Nggak bisa dijadikan mubtada dan khabar antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya, itu ketentuan tambahan. Baru sah takdir min, mudhaf bagian dari mudhaf ilaih, kemudian mudhaf sah kita jadikan mubtada, mudhaf ilaih jadi khabar. Di sini nggak sah. Bermula ini tangan itu si Umar nggak sah. Makanya mesti takdir lah. Begitu lebih kurang. Nah, jadi yang terkendala kemarin ketemu. Ada tambahan syarat lagi ya. Dobit yang tidak tertulis. Wa asyara biqaulihi, dan mengisyarah yang musannif dengan perkataannya musannif wa khusus awalan. Tentukan khusus olehmu akan yang pertama ila akhiri, kepada akhirnya bait. Kemana mengisyarahnya? Ila annal idzafata ala qismaini, kepada bahasa idzafah itu sabit di atas 2 pembagian. Nah, mananya juga mahdhatin yang khusus dan ghairu mahdhatin, dan yang ketiadaan khusus. Fal mahdhatu hiya ghairu idzafatil wasfi ghairul idzafatil wasfil musyabihi lil fi'lil mudhari'i ila ma'muli. Maka bermula yang mahdzah. Dianya mahdzah itu bukan idzafah wasaf yang serupa ya wasaf bagi fi'il yang mudhari'. Kemana idzafahnya? Kepada ma'mulnya.
Nah, itu idzafah mahdzah, idzafah yang bukan idzafah wasaf yang diserupakan akan dia wasaf bagi fi'il yang tadi kepada makmulnya. Dan Makmulnya bukan wasaf. idzafah isim maf'ul kepada atau isim fa'il isim maf'ul kepada makmulnya. Itu yang mahdzah. Yang mahdzah berarti bukan idzafah isim fa'il atau isim maf'ul kepada makmulnya. Tapi kalau idzafah isim fa'il kepada maf'ulnya itu ghairu mahdzah. Wa ghairu mahdzah hiya idzafatul wasfil madhkur, dan bermula ghairu mahdzah, dianya ghairu mahdzah itulah idzafah wasaf yang dah disebutkan itu tadi, seperti ma sana dzikruhu ba'du, seperti ma yang selagi kami sebut akannya sesudahnya. Udahnya ini. Wa hadza la tafidul awalat wa hadhihi la tafidul ismal awwala takhsisan wala ta'rifan. Dan bermula ini yang maksud idzafah ghairu mahdzah. Dan bermula ini itu tidak memberi faedah ya ini akan isim yang pertama, akan taksis dan tidak akan makrifah. Alama sanabinu, di atas ma yang selagi kami nyatakan. Sanubayyinu. Sanubayyinu, di atas ma yang selagi kami nyatakan. Kalau idzafah ghairu mahdzah ini tidak memberi apa untuk mudahnya taksis dan juga tidak makrifah. Seperti mengidzafahkan isim fi'il kepada ma'mulnya. Wal mahdzatu laisa kadzalik, dan bermula yang mahdzah itu tidak ada ya mahdzah. Itu sabit seperti demikian. Fatafidu, dan memberi faedah iya idzafah akan isim yang pertama akan taksis. In kana al mudzafu ilaih nakirah, jika adalah mudzafu ilaihnya itu nakirah. Nahu hadza ghulamu imratin, bermula ini itu ghulamu imratin, bermula ini itu budak si perempuan, kan budak perempuan, budak si perempuan, budak bagi si perempuan. Ini memberi faedah taksis karena apa, mudzailihnya ma'rifah, mudzailihnya nakirah. Kalau budak doang kan bisa budak laki-laki, bisa budak si perempuan, ya kan? Tapi dengan ditambah mudhaf ilaih nakirah, jadilah budak si perempuan. Taksis. Kalau mudzailihnya nakirah, taksis. Kalau mudzailihnya ma'rifah, ma'rifah. Ma'rifah mudah. Jadi ma'rifah mudah dengan idzafah. Wa ta'rifan, dan akan ma'rifah jika adalah mudzaif ilaihnya itu ma'rifah, jika adalah mudzaif ilaih itu ma'rifah. Namun bermula demikian itu sumpama hadza ghulamu Zaidin, bermula ini itu budak si Zaid. Ini apa yang pertamanya ini apa bisa ma'rifah dengan sebab dengan mudzaif ilaihnya ma'rifah. Oke, sekarang coba masukkan ke dalam bait. Semua penjelasan syarat masukkan ke dalam bait, Ustaz. Coba ulang lagi. Ya, yang mantap ini Ustaz. Dimasukkan semuanya biar muat ya. Nunan, coba. Nunan dalil i'raba atau tanwinan. Akan nun yang mengenai ya nun akan huruf i'rab atau akan tanwin daripada isim-isim, daripada ma yang kau idzafah buang olehmu, seperti tursina. Turisina. Nun atau tanwin, nun yang mengiringi i'rab, artinya mengiringi huruf i'rab. Sesudah huruf i'rab. Langsung aja Ustaz. Ustaz masukkan begini maksudnya. Kan nun yang mengiringi huruf i'rab dua-dua. Nun tasniyah atau nun jamak mudzakkar atau yang mulhaq. Langsung. Nun tasniyah dan nun jamak atau nun yang dimuhakkan kepada keduanya. Nah, ini dibuang ketika dikehendaki mengidzafahkan, atau tanwin juga dibuang ketika dikehendaki mengidzafahkan, seperti tursina. Ini contoh tanwin yang dibuang nih. Asalnya turin sina, ya. Turin sina. Turisina. Kemudian wasania jur, dan akan yang kedua jar olehmu. Maksudnya ini mudhaf ilaihnya dijar dan yang olehmu ketika. Ustaz, akan yang kedua jarkan olehmu, mudhaf ilaih harus jar. dijar. Siapa yang mengejar mudhaf ilaih? Ustaz masukkan 3 pendapat. Yang kedua mudhaf ilaihnya harus dijar. Bisa diniat min atau bisa diniat fi atau bisa diniat lam. Belum. Tapi kalau tidak cocok. Belum, maksudnya gini. Akan yang kedua jarkan olehmu, mudhaf ilaih harus dijarkan. Pertanyaan, siapa yang mengejar mudhaf ilaih? Ada 3 pendapat minimal. Coba Ustaz sebutkan. Yang pertama lam di sisi ulama nahwiyin.
Tapi Majrur dengan mendakwa huruf jar muqaddar. Majrur dengan huruf jar muqaddar. Oke. Yang begini, kedua, mudhaf ilaihnya harus jar. Boleh dijar dengan min atau lam dan juga boleh dijar dengan fi. Ini agak amburadul nih. Mengambil kesimpulannya. Coba diambil aja kesimpulannya nih. begini Ustaz. Akan yang kedua, jarkan olehmu. Maksudnya mudhaf ilaih harus dijar. Pertanyaan, siapakah amel pada mudhaf ilaih? Amel pada mudhaf ilaih ada 3 pendapat. Pendapat pertama menyatakan mudhaf ilaih majrur dengan huruf jar yang ditakdir antara mudhaf ilaih. Pendapat kedua menyatakan bahwa mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf. Pendapat ketiga menyatakan mudhaf ilaih majrur dengan idhofah. Yang paling sahih dari 3 pendapat yaitu mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf. Titik. Oke. Nah, gitu Ustaz. Kan. Ini baru penjelasan selanjutnya. Masih subuh di Aceh? Masih subuh nih, masih Ayam berkokok. berkokok ayam. Wa yusyabih. Wa yusyabihil mudhafu. Belum ini. Wanwi belum. Ini surahnya tadi baru wasani yajrur. Wanwi min aufi belum. Kirain udah paham nih. Belum, kesimpulannya yang penting. Biar baitnya kita hafal. Diniat pada mudhaf ilaihnya antara mudhaf dan mudhaf ilaih min atau fi. Ini kalau tidak patut kecuali itu doang. Dan akan lam diniatkan bagi yang selain dua ini, artinya tidak patut kecuali tidak patut yang selain dua ini min atau fi, harus ditakdir lam. Jadi di sini niatkan olehmu akan min atau fi apabila tidak patut kecuali oleh demikian. Kalau patut min niat min, kalau patut fi niat fi, kan gitu. Kalau tidak patut dua-duanya baru diniatkan lam. Akan lam ambil olehmu bagi ma selain dua ini. Di tempat-tempat nggak sah niat min, nggak sah niat fi, baru niat makna lam. Oke. Kemudian Khusus awalan au a'tihi ta'rifan. Khusus olehmu akan pertama atau beri olehmu akan pertama akan ma'rifah. Dengan alladhi yang meringi ianya alladhi. Oke, penjelasannya di sini. Pembagian idhofah. Dikhususkan yang pertama, maksudnya mudhaf dengan sebab di mudhaf ilaihnya jika mudhaf ilaih itu apa itu nakirah. Dan menjadi ma'rifah mudhafnya dengan sebab mudhaf ilaihnya ma'rifah. Kalau di syarah tadi berarti di sini beliau langsung membahas idhofah ada 2, ada idhofah mahdhah, ada idhofah ghairu mahdhah. Idhofah mahdhah, idhofah yang bukan idhofah wasaf kepada ma'mul. Ya kan? Idhofah ghairu mahdhah, idhofah wasaf kepada ma'mulnya. Idhofah wasaf kepada ma'mul tidak ada faedah apa-apa. Taksis enggak, ma'rifah enggak. Yang ada faedah mudhaf ma'rifah atau taksis yaitu idhofah mahdhah. Oke? Kalau mudhaf ilihnya nakirah berarti mudhafnya taksis. Kalau mudhaf ilihnya ma'rifah berarti mudhafnya ma'rifah. Oke, aman Ustaz? Nah, itu udah bulat, itu bisa masuk kantong. Lanjut. Mana ya? Wa yusyabihil mudhafu, dan jika menyerupai oleh mudhaf akan yaf'ilu, maksudnya apa wasaf. Hal keadaan mudhaf itu wasaf. Fa'an tangkirihi, maka dari kenakirahannya. Kenakirahannya mudhaf itu tidak terpecat, ya, kenakirahan. Kali lagi. Jika menyerupai oleh mudhaf akan yaf'ilu, artinya beramal mudhaf ini seperti beramal fi'il. Hal keadaannya mudhaf seperti beramal fi'il mudhari. Hal keadaan mudhaf ini wasaf. Maka dari kenakirahannya mudhaf tidak terpecat ianya mudhaf. Maka dari nakirahnya mudhaf tidak dipecat akan dianya mudhaf. Akan dianya nakirah. Yuk lalu nih tidak dipecat orang akan dianya mudhaf. Dari nakirah. Artinya mudhaf tetap nakirah masih. Nggak ada faedah taksis, nggak ada faedah ma'rifah. Seperti karuba rajina. Rupa rajina. Seperti banyak sekali yang mengharap akan kita.
Azimil amali, yang besar Harapan. cita-cita. Hmm. Yang murawwa'il qalbi, yang ditakutkan hati. Wa qalilil hayali, dan yang sedikit hayal, tipu daya. Oke, ini kayak cerita tadi, kita baca syarah dulu, nanti baru dimasukkan ke dalam bait. Oke. Satu lagi, Ustaz. Itu lagi. Wadil idzafati ismuhu lafziyah, dan bermula ini idzafah itu. Bermula ini kayak mana nih? Bermula Wah. ini idhofah, itu lafziyah. Bermula ini idzafah itu. Bermula ini idzafah itu. Bermula namanya ini idzafah itu lafziyah. Ini baru cocok. Bermula ini idzafah itu. Bermula namanya ini idzafah itu lafziyah. Wa tilka mahdatun, dan bermula itu maksudnya itu idzafah. Itu mahdah dan maknawiyah. Namanya idzafah di belakang itu tadi. Idzafah mahdah maksudnya. Itu mahdah dan maknawiyah. Hadza wal qismusani, bermula ini itu. Dianya ini itu qismusani, itu pembagian yang kedua, min qismai idzafati, daripada dua pembagian idzafah. Bahwa dan bermula dianya. Yang dua pembagian yaitu ghairu mahdati, itu ghairu mahdah. Wa dza batahal musannifu bima idza kana al mudhafu wasfan yusabihu yaf'alu. Dan mendabit akannya idzafah ghairu mahdzah oleh musannif dengan ma, apabila adalah mudhaf itu wasaf yusbihu, yang menyerupai ya wasaf akan yaf'alu, artinya fi'il yang mudhari. Bahwa dan bermula dianya wasaf itu kullu ismin, itu tiap isim fa'il atau isim maf'ul dengan makna hal atau istiqbal atau sifat musyabahah. Wala takunu illa bi makna hal, dan tidak ada yang sifat musyabah kecuali dengan makna hal. Kesimpulannya dulu. Idzafah mana tadi? Idzafah ghairu mahdzah mendefinisi atau menentukan oleh musannif dengan ma, apabila adalah mudhaf itu merupakan wasaf yang beramalia atau yang serupa dengan fi'il mudhari', artinya yang berzaman dengan zaman hal atau mustaqbal. Dan sifat musyabah boleh juga, karena sifat musyabah itu tidak ada ya kecuali dia berzaman dengan zaman hal. Jadi berarti yang dimaksud dengan wasaf ini 3 macam. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah. Kayaknya itu. Ketika isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah jadi mudhaf, berarti itu namanya idhofah lafzi, ya kan? Enggak memberi faedah ma'rifah atau taksir, kan? Karena idhofah amel kepada ma'mul. Kenapa enggak masuk isim maf'ul? Kalau isim maf'ul kan wasaf juga. Masuk isim maf'ul ini, isim fa'il, isim maf'ul. Cuma 3 doang. Isim fa'il, isim maf'ul, dan sifat musyabahah. Adapun amsilah mubalaghah mungkin masuk dalam kategori isim fa'il, kan? Amsilah mubalaghah kan isim fa'il, cuma mengandung makna mubalaghah. Famislu ismil fa'il, maka bermula contoh isim fa'il itu. Bermula hadza dharibu Zaidin. Bermula ini itu yang memukul atau orang yang memukul si Zaid. Al-an atau gadan. Wa hadza rajina, dan bermula ini itu yang mengharapkan kita. Wa mislu ismul maf'ul, dan bermula contoh isim maf'ul, hadza madrubu abin. Bermula ini itu yang dipukulkan ayah. Hadza, dan bermula ini itu yang ditakutkan hati. Ini maksudnya gimana ini? Famisalu isim fa'il, coba entar. Hadza dharibu Zaidin. Bermula ini itu orang yang memukul ia akan si Zaid. Asalnya Zaidan ini maf'ul, kan? Hadza dharibun Zaidan asalnya. Biar ringan lafaz, makanya dimudhaf. Hadza dharibu Zaidin, gitu kan? Jadi disebut idhofah lafzi karena tujuannya untuk meringankan lafaz. Hadza rajina, bermula ini itu orang yang mengharap ia akan kami asalnya. Ini itu orang yang mengharap kami, yang mengharap kepada kami. Berarti nah ini asalnya maf'ul. Ini yang disebut idhofah isim fa'il kepada ma'mulnya. Benar? Kalau wa mislu ismul maf'ul, dan bermula
Contoh isim maf'ul hadza madrubu Zaidin, bermula ini itu yang dipukulkan Zaid. Madrubul abi. Hadza madrubul abi, bermula ini itu. Yang dipukul orang akan bapaknya asalnya kan? Yang dipukul bapaknya. Hadza murawa'ul qalbi. Bermula ini itu orang yang ditakutkan akan hatinya. Oke. Oke. Kalau isim fa'il, kalau tadi dzaribu Zaidin diidhafah kepada maf'ul. Kalau ini diidhafahkan kepada Maf'ul juga. Jadi naib fa'ilnya mahduh ini. Hadza madrubun al-aba. Bukan. Bukan. Memang abi ini naib fa'ilnya. Ini teringat saya ya. Kalau nggak salah. Isim fa'il diidhafah kepada maf'ul. Tapi kalau isim maf'ul idhafahnya enggak boleh kepada maf'ul, kepada marfu' bi. Dan naib fa'il. Naib fa'il enggak boleh dia diidhafah kepada itu kalau nggak salah. Kalau yang diidhafah dari isim maf'ul itu mesti marfu'. Enggak boleh diidhafah kepada apa ma'mulnya, apa itu tadi? Ya, mungkin ada kecuali fi'il itu muta'addi kepada dua maf'ul. Ya kan? Karena ini kan daraba Zaidun amra. Daraba Zaidul aba. Fa'ilnya dibuang, berarti kan tinggal maf'ul jadi naib fa'il. Benar. Hadza madrubul abi ini pada kedudukan naib fa'il asalnya kan? Diidhafah kepada marfu', pada marfu'nya. Karena kan nggak mungkin dia ada maf'ul lagi kan? Udah dimajhulkan. Wa mislu sifat ada alif. Ini enggak ada kalau di sini misal. Oh, misalu ada. Wa misalu sifatil musyabahati hadza hasanul wajhi. Bermula contoh sifat musyabah itu bermula ini itu yang bagus muka. Nah, ini kayaknya didhafah kepada maf'ul ya. Karena dihubungkan dengan isim fa'il. Karena sifat musyabahah kan sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Asalnya sifat musyabahah lazim. Cuma ini dianggap maf'ulnya. Asalnya kan sifat musyabahah nggak ada maf'ulnya kan, lazim kan? Wa qalilul hayali dan bermula ini itu yang sedikit hilah. Wa azimul amali dan bermula ini itu yang besar angan-angan. Fa in kana al-mudhafu ghairu wasfin, maka jika adalah mudhaf itu bukan sifat, bukan wasaf. Atau wasaf ghaira amilin, atau wasaf yang ketiadaan beramal. Fal idzafatu mahdatun, maka sabit bagi idzafah itu mahdah. Bukan, ini al nih, fal idhafatu. Ini enggak ada kalau di sini. Oh, lain nih kitab ini. Oke, ini pakai alif lam nih, bukan huruf jar. Maka bermula idhafah itu mahdah. Ada alif lamnya. Fal idzafatu mahdatun, maka bermula idzafah itu mahdah. Seperti musdar. Ajibtu min darbi Zaidin. Heran aku daripada memukul Zaid. Dan isim fa'il dengan makna madhi. Hadza daribu Zaidin amsi. Bermula ini itu yang memukul Zaid kemarin. Berarti ini namanya idhafah mahdah kan, walaupun idhafah isim fa'il kan? Karena di sini isim fa'il daribu tidak beramal. Karena isim fa'il baru beramal kalau berzaman hal atau zaman mustakbal. Ketika dia sama dengan mudhari ya. Mudhari kan zaman hal istiqbal. Sedangkan di sini daribu tidak menyamai fi'il mudhari. Karena zamannya zaman amsi kemarin. Berarti ini bisa makrifah apa mudhafnya? Makrifah. Wa asyara, ini udah jelas ya. Mana? Wa asyara biqaulihi, dan mengisyarah yang sareh dengan perkataan yang sareh fa'an tangkirhi, maka daripada kenakirahannya mudhaf itu sudah dipecat orang akan dianya kenakirahannya mudhaf. Mudah bukan mudhaf ilaih. Maka daripada kenakirahannya mudhaf itu tidak dipecatkan akan dianya kenakirahannya mudhaf. Kemana mengisyarahnya ila anna hadzal qismi, kepada bahasa ini pembahagian daripada idzafah. Ini aku kenaki akan yang ketiadaan mahdhiyah, mahdzah. Itulah tafidu, itu tidak memberi faedah hianya ini.
ini pembahagian akan taksis dan tidak akan ma'rifah. Walidzalika, dan karena ini ya, tadkhulu rubba alaihi. Masuklah rubba di atasnya ini mudhaf. Atasnya mana ini? Karena ini wasaf tadi yang jadi mudhaf enggak ma'rifah. Masuk oleh rubba alaihi di atasnya mudhaf, di atasnya ini. Ini kisim. Boleh masuk rubah, karena rubah ini maksud dia Menjarkan mesti isim nakirah. isim nakirah. Maka karena mengidhafah tersebut tidak bisa membuat mudhafnya ma'rifah, makanya di rubah rajina ini kan dijar oleh rubah, padahal yang dijar oleh rubah kan isim ma'rifah. Berarti dia pasti enggak ma'rifah dengan diidhafahkan kepada nanya kepada isim ma'rifah. Wa in kana al-mudhafu ma'rifatan, dan jika sekalipun adalah mudhaf, wa in kana al-mudhafu ma'rifatan, sekalipun adalah mudhaf itu ma'rifah. Bermula demikian semua rajin, arubba rajina, sedikit Wa ya, in kana, orang sekalipun ada ianya mudhaf, itu mudhafat yang dimudhafkan bagi ma'rifah. Ya kan? Sekalipun ada ianya wasaf juga boleh. Sekalipun ada wasaf itu yang didaftarkan kepada ma'rifah. Bermula demikian semua ya, rubba rajina, sedikit orang yang mengharap. Bermula ini itu yang sedikit, ke mana mengerti? Sedikit bermula orang yang mengharapkan kepada kami. Sedikit. Kalau di i'rab berada sudah rubah. Ya, sedikit bermula orang yang mengharap ya, akan kami. Waktu safu bihi nakirah, dan disifatkan dengannya rajina akan nakirah. Bermula demikian itu seumpama katanya Allah Ta'ala, hadiyam balighal Ka'bah. Enggak boleh ini Ustaz. Enggak boleh rajina, dan diwasafkan, disifatkan dengannya wasaf akan nakirah. Wasaf yang mudhaf kepada ma'rifah tadi. Dan diwasafkan, disifatkan, dinaatkan dengannya wasaf wasaf yang dimudhafkan kepada ma'rifah akan nakirah. Itu menunjukkan bahwa dia enggak ma'rifah. Contoh baru qauli ta'ala, hadiah balighal Ka'bah, akan hadiah yang sampai ianya hadiah ke Ka'bah. Balighal Ka'bah naik kepada hadiah. Karena baligha idhafah isim fa'il kepada ma'mulnya. Dikit lagi Ustaz nih. Ntar kita break ini, ya Pak. Wa inama tafidu takfidah, hanya saja memberi faedah ya ianya ini apa itu tadi, ianya ini apa? Ianya ini isim akan takfi. Wa faedatuhu, dan bermula faedahnya ini. Faedahnya ini. Ini kisim. Ini kisim. Nah, itu kembali ya kepada lafaz. Falidzalika, dan karena demikian dinamakan orang akan lafaz padanya ini pembahagian akan lafziyah. Wa amma kismul awalu, dan adapun mula kisim yang pertama, pembagian pertama itu maka fayafidu taksisan, maka memberi faedah ya kisim yang pertama akan taksis atau akan ma'rifah seperti yang telah dahulu ya. Dan karena demikian dinamakan orang akan idhafah padanya kisim yang pertama akan maknawiyah. Wasumiyat mahdah, dan dinamakan orang akan dianya maknawiyahnya akan mahdah pula. Li'annaha, karena sesungguhnya idhafah itu khalisah, itu bersih daripada niat intisal. Bagaimana ini? Iya. Jadi ini fayufidu kita bacakan. Afada yufidu ya. Adapun bermula kisim yang pertama, niscaya maka memberi faedah ianya kisim yang pertama, kelompok yang pertama akan taksis atau ta'rif. Bagaimana yang dahulu ya. Karena demikian dia memberi faedah taksis atau ta'rif, dinamakan akan idhafah padanya kelompok yang pertama akan maknawiyah. Idhafah makna, ada hubungan makna. Dan dinamakan akan dianya idhafah maknawiyah pula akan mahdah pula. Kenapa? Karena sesungguhnya idhafah itu bersih, murni, bersih, khalisah, bersih, terlepas dari niat infisal. Kalau antara amel dan ma'mul kan kayak terpisah Ustaz. 2000 daidin, asalnya 2000 daidan kayak nggak ada hubungan kan? Tapi kalau idhafah mahdah, dia lengket, melekat, nggak bisa dipisahkan. Nah, itu maksudnya bersih, murni, terbebas dari niat terpisah antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Bi khilafi ghairil mahdah, dengan sebalik idhafah yang bukan mahdah. Fa innaha ala takdir infisal.
Maka sesungguhnya idhofah yang bukan mahdah itu di atas takdir infisal. Ini. Engkau kata hadza dharibu Zaidin al-an. Di atas takdir hadza dharibun Zaidan. Ya? Kayak nggak ada hubungan antara dharibun Zaidan. Buktinya bisa diberikan tanwin. Bermula makna keduanya itu sama. Dharibu Zaidin, dharibun Zaidan maknanya sama. Tapi bisa dipisah lah. Itu maksud infisal. Hanya saja wa innama udhifa talaban lil khifah. Hanya saja dimudafkan karena mengharapkan bagi ringan. Ini kan berat nih. 2000 Zaidan. Lebih ringan 2000 Zaidin. Lebih ringan. Ini niat impisal ya. Ya, ini niat infisal berarti antara amel dan makmul. Antara amel dan makmul pada dasarnya kan terpisah. Kemudian si amel baru mencari makmulnya. Nah, ini kita masukkan ke dalam ini. Wa yusyabihil mudhaf, dan jika menyerupai oleh mudhaf akan yaf'alu. Bila mudhaf menyerupai yaf'alu, maksudnya mudhaf menyerupai fi'il mudhari. Berarti isim-isim yang beramal seperti amal fi'il. Bila menyerupai oleh mudhaf akan yaf'alu, hal keadaan mudhaf itu wasaf. Yang jadi mudhaf wasaf menyerupai yaf'alu. Artinya wasaf beramal seperti amal yaf'alu, wasaf berzaman hal atau mustaqbal. Maka dari nakirahnya mudhaf tidak dipecatkan akan dianya mudhaf. Mudhaf itu tetap nakirah. Karena fi'il kan nakirah ya, jumlah. Contohnya karubba rajina, seperti sedikit bermula orang yang mengharap kami. Azimil amali, lagi yang besar harapannya, lagi yang menakutkan hati, lagi yang sedikit celah. Di sini buktinya rajina, raji mudhaf kepadana. Tapi dimasukkan oleh rubba, sedangkan rubba huruf jar yang khusus menjarkan isim nakirah. Ini menunjukkan kalau raji nakirah. Nah, itu sesuai dalam syarah dia di bawah kan. Lebih kurang begitu saya. Ya. Oke. Kita cukupkan Ustaz, kita break dulu kayaknya udah panjang ini. Udah panjang ini. Ya, udah cukup dulu ya. Masya Allah. Insya Allah kita lanjutkan. Kebun nggak hari ini Ustaz? Enggak kebun hari ini hujan ini. Hujan. Semalam hujan. Udah subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.